Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami mengenai perbedaan vektor dan skalar. Adapun anggota saya yaitu yang pertama saya sendiri Fitri, dan yang kedua Jurdiansah, yang ketiga Nadia Sahda Habib, yang keempat Wiseli Busan, yang kelima Nadia Eka Putri, dan yang keenam Rahmat Zailani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai vektor dan skalar. Perbedaan vektor dan skalar. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan vektor dan skalar. Vektor dan skalar merupakan konsep dasar dalam matematika teknik. Pemahaman yang jelas tentang keduanya sangat penting untuk memahami berbagai konsep dan teori dalam berbagai bidang seperti mekanika, listrik, dan lainnya. Definisi vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai arah dan titik acuan. Vektor sering digambarkan sebagai panah dengan arah yang ditentukan oleh ujung panah. Nilai. Nilai vektor mempresentasikan panjang panah dan menunjukkan besarnya besaran. Arah. Arah vektor ditentukan oleh sudut yang dibentuk oleh panah terhadap sumbu horizontal. Titik acuan. Titik acuan menunjukkan titik awal vektor yang menunjukkan titik di mana vektor itu dimulai. Definisi vektor, gambarnya bisa dilihat seperti sini. Misal vektor AB adalah ruas garis berarah dari titik A ke titik B yang mempunyai panjang tertentu. Bisa kalian lihat gambarnya. Dan definisi skalar akan dilanjutkan oleh teman saya Wisili Busan. Di sini saya akan melanjutkan tentang definisi skalar. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa arah atau titik acuan. Skalar dapat berupa bilangan bulat, pecahan, atau bilangan real. Skalar sering digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika untuk mengembangkan kuantitas. Contoh skalar yaitu suhu 25 derajat Celcius itu hanya menunjukkan besaran suhu bukan arahnya. Massa 50 kilo hanya menunjukkan besaran massa bukan arahnya. Waktu 2 jam hanya menunjukkan besaran waktu bukan arahnya. Di sini saya akan lanjut ke perbedaan besaran vektor dan skalar. Vektor yang pertama, besaran vektor yaitu besaran vektor memiliki besaran dan arah. Yang kedua, besaran vektor dapat berada dalam 1, 2, atau 3 dimensi. Yang ketiga, besaran-besaran ini dapat diuraikan menjadi komponen-komponen dengan menggunakan sinus atau kosinus yang berdekatan. Perbedaan antara skalar yaitu skalar, besaran skalar hanya memiliki besaran atau ukuran saja. Yang kedua, setiap skalar hanya ada dalam 1 dimensi. Yang ketiga, besaran-besaran ini tidak dapat diuraikan menjadi komponen-komponen. Itu perbedaannya. Dari perbedaannya, skalar dan vektor adalah konsep penting dalam matematika dan fisika. Memahami perbedaannya sangat penting untuk memahami berbagai fenomena fisika dan menyelesaikan masalah matematika. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurdiansah dengan NIM F1E2220008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu komponen vektor. Vektor dimensi 2, komponen vektor sumbu X, komponen vektor sumbu Y. Vektor garis sama dengan XY, vektor kolom sama dengan XY. Contoh diketahui vektor di dimensi 3, komponen vektor sumbu X adalah 3, komponen vektor sumbu Y adalah 2, komponen vektor sumbu Z adalah min 4. Proyeksi vektor. Jika vektor A dan B mengapit sudut A dengan panjang A dan B seperti gambar di bawah ini. Keterangan,
C sama dengan vektor proyeksi dan vektor A dan ke vektor B, maka berlaku proyeksi saklar ortogonal vektor A pada vektor B. Baiklah, perkenalkan saya Nadia Sada Habib. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan dari vektor. Pada pojok kiri atas, kita dapat melihat ada dua buah persamaan dari bilangan vektor. Ada yang untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Kita mulai dari penjumlahan dua buah vektor. A plus B sama dengan A1, A2, dan A3 ditambah dengan B1, B2, dan B3. Mengapa ini dipisah? Karena mereka memiliki komponen yang berbeda. Biasa kita sebut sebagai I, J, dan K. Komponen A1 itu kita sebut dengan I, komponen A2 kita sebut dengan J, dan komponen 3 kita sebut dengan K. Maka dari itu, kita gabungkan A1 dengan B1 itu dijumlahkan, A2 ditambah dengan B2, dan A3 ditambah B3. Begitu pula dengan pengurangan dari dua buah vektor. A dikurang B sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, dan A3 dikurang B3. Untuk lebih lanjutnya, kita dapat melihat dari contoh soal. Diketahui terdapat dua buah vektor A sama dengan nilainya 2i ditambah 3j ditambah 4k, dan vektor B sama dengan min 1i tambah 2j ditambah 1k. Berapakah hasil dari vektor A ditambah dengan vektor B? Kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu penjumlahan dua buah vektor. A plus B sama dengan kita masukkan nilai tersebut. Lalu, seperti contohnya, seperti persamaannya, kita pisahkan komponen-komponen dan kita gabungkan dengan komponen yang sama. Seperti 2i ditambah dengan min 1i. Jadi kita gabungkan, begitu pula dengan J dan K. Kenapa kita pisahkan variabel I, J, dan K-nya? Yaitu untuk mempermudah dalam penjumlahannya. 2 dikurang 1 sama dengan 1i, atau kita dapat menjadikannya hanya I saja, ditambah 3 tambah 2J, yaitu 5J, ditambah 4 tambah 1K, yaitu 5K. Maka hasil akhirnya yaitu I ditambah 5J ditambah 5K. Lanjut kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah vektor A dikurang B. Jika diketahui vektor A-nya 5i dikurang 3j dan vektor B-nya 2i, mohon maaf, mungkin soalnya ini terpotong. Harusnya nilai dari vektor B yaitu 2i ditambah 4j. Nah, dari contoh soal ini, kita dapat menggunakan persamaan yang kedua, yaitu pengurangan bilangan vektor. A dikurang B sama dengan 5i dikurang 3j dikurang 2i ditambah 4j. Maka, kita pisahkan komponen yang I dan J karena hanya memiliki dua buah komponen, yaitu I dan J saja. 5 dikurang 2, I ditambah min 3J, min 3 dikurang 4J. Jadi hasil akhirnya yaitu 3i dikurang 7J. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang vektor tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian luas garis, pembagian dalam bentuk vektor, pembagian dalam bentuk koordinat, dan juga perkalian skala dua vektor serta sifat-sifat perkalian skala. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini ada pembagian dalam luas. Lagi ya. Nah, di sini misalnya ada titik, ada garis A dan B, A ini B. Nah, dapat pembagi si P dengan perbandingan M banding N. Ini N. Nah, kalau dalam pembagian dalam luas garis itu biasanya ada dua kemungkinan. Itu ya, kemungkinan pertama ya pembaginya di dalam, dan kemungkinan kedua itu pembagiannya di luar. Kalau pembagi di dalam itu perbandingannya tuh
M sama N itu AH-nya sama, dari A ke P ke B, dan angkanya juga sama. Sedangkan kalau perbandingannya di luar, si titik P itu tidak berada di antara A dan B, dia berada di luar nih. Terus bagaimana perbandingannya? Perbandingannya tetap dari A ke P dulu, si M nya ke P, nah namun dari P nya ke B. Nah karena posisinya P nya berlawanan A, PB nya berlawanan A, maka dia jadi minus. Oke, itu saja ya. Oke. Selanjutnya ada pembagian dalam bentuk vektor. Oke, jelaskan dulu. Misalnya ada garis A, B, lalu di sini ada titik P sebagai pembagi. Nah, semisal aja ada titik 0, titik tengah dari satu koordinat, misalnya 0,0,00,0 gitu lah. Saya dari O ke K, O ke A ini misalnya A jadi vektor A, ini O ke P jadi vektor P, lalu O ke B sama dengan O jadi vektor B. Sebenarnya kita kalau misalnya mau mencari titik koordinat dari si P, maka kita perlu cari P nya dulu. Nah ya, serumus vektor posisi itu tuh A ke P sama dengan A ke P, dan P ke B sama dengan M banding N. A ke P ke B sama dengan bandingan M banding N. Nah, maka kita dapat tulis itu kan, kecuali bisa jadi kayak sama saja dengan A ke P, A vektor P ke B sama dengan M banding N. Oke, kita kali silang. Besarkan kali ya, kali silang, jadi dapatlah M kali A ke P sama dengan M kali PB. Nah, sesuai kita pakai rumus vektor posisi, jadi titik vektor ujung dikurang dengan vektor awal. Mana ini? Saya jadi sama tadi bakal ini bakal jadi N titik kali P, ini vektor ujung dikurang vektor awal, sama dengan M dikurang P. Oke, tulis di sini. Oke, di sini kita jadikanlah ya, jadi N itu dikurang N kali A sama dengan N kali B dikurang M kali B. Ya,
kita di sini membutuhkan si P tadi, maka P-nya kita pisahkan dulu. Yang unsur-unsur P-nya kita pisahkan dulu. Si MP minus MP, M kali P vektor P pindah ke ini 7, jadi plus atau bisa kita tulis jadi M P tambah M P. Nah, si MB tambah NA. Nah, sudah dapat. Ini tinggal kita si P dapat kita keluarkan ya, kita keluarkan dari bawah. Jadi begini, set M kurang M plus M set kemudian MB tambah M A Z Z. Nah, karena kita butuh P, dapat kita pindah misalnya si MN jadi MB. Nah, tambah N A N plus N. Nah, itu kalau misalnya kita mau cari titik koordinat dari si P nya itu tadi. Oke, saya di sini lanjut dengan pembagian dalam bentuk koordinat. Sebenarnya rumus yang dipakai itu tidak ada beda dengan rumus si vektor posisi tadi, si ya pembagian dalam vektor tadi. Dia cuma menunjukkan apa yang dicari. Ini misalnya kita mau nyari si titik P, kita dapat menggunakan rumus ini XP. Saya kita mau nyari X dari si vektor P ini, si titik koordinat di X ya. Kita bisa pakai M kali X. Titik X ya, maksud titik X ini bisa jadi, kalau disoalkan bisa jadi berubah angka gitu, misalnya titik koordinatnya di 3 atau 4 atau 5 mungkin sederhana gitu. Ini dalam rumusnya kalau misalnya kita mau nyari titik X di vektor di vektor P, maka kita bisa gunakan si M dikali titik X nya di vektor A misalnya. Tapi di sini tulis vektor 2 ada apa-apa, ditambah dengan N dikali X titik X nya, titik X di vektor yang B, tidak terbalik, yang M nya dikali dengan vektor yang kedua, vektor B, lalu yang N nya dikali dengan titik di X, titik di vektor yang pertama, terus dibagi dengan M tambah N dengan pembaginya. Begitu juga kalau misalnya kita mau nyari Y dari titik Y di vektor P ini dan juga Z. Ini udah terlalu ribet sih. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut di sini perkalian skala 2 vektor. Nah, kalau misalnya perkalian di vektor ya, itu udah pula susah. Karena dalam vektor cuma kita kalikan dengan dia yang sesama jenis atau setempat. Misal di sini ada, misalkan vektor A diisikan dengan A1i tambah A2c tambah A3k, dan vektor B yang berisikan B1i tambah B2c tambah B3k. Itu kalau misalnya kita kalikan, kita cuma hanya perlu mengalihkan yang I dengan I, J dengan J, K dan K. Tidak susah. Nah, dia kalau dalam sifat perkalian skala, perkalian itu
ada beberapa sifat nih, misalnya kayak A kali B sama dengan A, B dan theta ya. Atau juga vektor A dikalikan dengan vektor B itu sama B hasilnya dengan A kali B, A1 kali B1 tambah A2 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Terus ada juga sifat-sifatnya seperti komutatif. Komutatif ini kayak misalnya vektor A dikali dengan vektor B itu sama B dengan vektor B dikali dengan vektor A, sama aja lah kayak perkalian angka pada umumnya ya. Nah juga ada sifat distributif. Distributif ini kalau misalnya K ini skala terus dikalikan dengan si vektor A tambah vektor B, hasilnya bakal sama dengan skala K dikali dengan vektor B plus skala K dikali vektor B, itu hasilnya bakal sama. Kemudian ada jika vektor A dikali dengan vektor A, itu hasilnya bakal lebih besar sama dengan 0. Kemudian gitu. Karena Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Putri dengan NIM F1E22338 dari Prodi Teknik Elektro R002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan vektor dan skalar. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama, di sini adalah vektor A, yaitu min 3, 1, dan 2. Dan vektor B, yaitu min 2, 4, dan X. Mereka saling tegak lurus, maka diketahui nilai X adalah, nah karena vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus, maka sudutnya adalah 90 derajat. Maka cos 90 itu kan adalah 0. Maka sini vektor A dan vektor B saling tegak lurus, maka nilainya min 3, 1, dan min 2 dikali min 2, 4, dan X. Nah, karena cos 90 ini adalah 0, maka 0 sama dengan, ini cuma menggunakan rumus perkalian vektor titik. Nah, jadi di sini masukkan nilai A1 yaitu adalah min 3 dan B1 itu adalah min 2 dan A2 adalah min 1 dan B2 adalah 4 dan A3 adalah min 2 dan B3 adalah X. Nah, untuk min 3 dikali min 2 yaitu 6. Ditambah 1 dikali 4 yaitu 4. Dan min 2 dikali X itu adalah min 2X. Nah, ini jadi X sama dengan adalah 5. Kemudian, untuk soal yang nomor 2, yaitu titik R di antara titik P dengan nilainya 2,7,8 dan Q dengan nilai min 1, 1, dan min 1 yang membagi garis PQ di dalam dengan perbandingan min 2 banding 1. Maka koordinat titik R adalah, nah, sini kita tahu bahwa PQ memiliki nilai perbandingan yaitu 2 dibanding 1. Jadi PR berbanding dengan RQ sama dengan 2 dibanding 1. Sama dengan
Untuk koordinat R sama dengan 2Q ditambah P per 2 ditambah 1. Mengapa bisa demikian? Nah, pada materi di atas, ini telah disampaikan bahwa jika ada A, B, dan P adalah vektor yang memiliki posisi titik A dan B dan P dengan perbandingan nilai perbandingan AP ditambah berbanding dengan PB sama dengan M berbanding N. Maka nilai M dikali dengan vektor B ditambah nilai N dikali vektor A per N ditambah M. Nah, di sini untuk nilai M yaitu adalah 2 dan nilai N adalah 1. Maka dikalikan dengan vektor Q dan juga vektor P. Maka didapatkan di sini ini adalah 2 dikali dengan vektor Q ditambahkan 1 dikali dengan vektor P yaitu tetap vektor P. Maka per 2 ditambah 1. Kan ini tadi dengan rumus di atas adalah M ditambah N. Berarti 2 ditambah 1. Nah, kita masukkan saja nilainya, yaitu 2. Masukkan nilai vektor Q, yaitu min 1 ditambah di koma 1, koma min 1 ditambah nilai vektor P, yaitu 2, 7, 8. Maka ini kita kalikan satu per satu. 2 dikali min 1 adalah min 2, 2 dikali 1 adalah 2, 2 kali min 1 adalah min 2, ditambah 7, 2,7,8. Jadi 2 ditambah 1 adalah 3, sini 3. Kemudian ini kita bisa tambahkan, yaitu min 2 ditambah 2 sama dengan 0. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Dan min 2 ditambah 8 adalah 6 per 3. Jadi kita bagikan 3, 0 dibagi 3 sama dengan 0. 9 kita bagikan dengan 3 adalah 3, dan 6 kita bagikan 3 adalah 2. Maka koordinat titik R itu adalah 0,3,2. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu nilai P agar vektor 2i ditambah PJ dan K dan 4i dikurang 2j dikurang 2k saling tegak lurus adalah, karena mereka saling tegak lurus, maka vektor A dikali vektor B yaitu adalah cos 90 derajat sama dengan vektor A dikali vektor B. Nah, ini sama halnya seperti soal yang pertama tadi. Maka cos 90 ini adalah 0. Nilai vektor A yaitu 2i ditambah PJ ditambah K dikalikan dengan 4i dikurang 2j dikurang 2k. Maka 2i kita kalikan sama 2 dikali dengan 4 ditambah P dikali J yaitu min 2 ditambah K yaitu 1 dan juga ini min 2. Maka 2 dikali 4 adalah 8, P dikali min 2 adalah min 2P, 1 dikali min 2 adalah min 2. Maka 8 sama 2 ini dapat kita melakukan pengurangan, yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6 dengan min 2P. Kemudian 2P ini kita pindahkan 2, min 2P ini kita pindahkan luas. Jadi 2P sama dengan 6, maka P sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, untuk soal yang terakhir, jika besar sudut antara vektor P dan vektor Q adalah 60 derajat, maka panjang panjang vektor P dan Q masing-masing ada 10 dan 6. Maka panjang vektor P dikurang vektor Q sama dengan, nah, rumus dari vektor P dikurang vektor Q adalah akar dari vektor P dikuadratkan ditambah dengan vektor Q kuadrat dikurang dengan 2 dikali dengan panjang vektor P dikali dengan 2Q
dikali dengan vektor Q sama dengan cos theta. Di mana cos theta ini adalah cos 60 derajat yang ini. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu P sama dengan 10 kuadrat ditambah Q sama dengan 6 kuadrat. Kemudian 2 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan ini. Nilai cos 60 yaitu nilai ini tadi. Nilai tetanya 60 derajat. Nah, 10 kuadrat sama dengan 10 ditambah 36 dikurang 2 dikali 60. Cos 60 derajat ini adalah setengah. Berarti sama dengan akar 76. Akar 76 ini adalah akar 2 akar 19. Nah, sekian pembahasan mengenai soal untuk perbedaan vektor dan skalar. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, slide selanjutnya yaitu aplikasi vektor dan skalar dalam teknik. Konsep vektor dan skalar memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang teknik. Contohnya dalam mekanika, vektor digunakan untuk mewakili gaya, kecepatan, dan percepatan, sedangkan skalar digunakan untuk mewakili massa, waktu, dan suhu. Mekanika, vektor digunakan untuk mewakili gaya, kecepatan, dan percepatan, sedangkan skalar digunakan untuk mewakili massa, waktu, dan suhu. Elektromagnetisme, vektor digunakan untuk mewakili medan listrik dan magnetik, sedangkan skalar digunakan untuk mewakili potensial listrik dan flux magnetik. Teknik sipil, vektor digunakan untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada struktur, sedangkan skalar digunakan untuk menghitung berat beban dan volume material. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.